Orang ada yang tipenya tipe bunga dalam beriman kepada Allah. Yang kedua, orang ada yang tipe berimannya seperti daun. Yang ketiga, ada orang yang tipe beriman relasinya dengan Allah itu tipenya itu akar. Kalau Anda silakan pilih. Coba mulai dari sekarang, tulis di kolom komen. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, sebuah konten YouTube yang berisi tentang pewartaan firman Tuhan, yang siap membantu Anda dalam membaca firman Tuhan minimal secara teratur setiap hari. Kemudian juga mencoba mengajak Anda untuk memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, menarik kekuatan firman itu sungguh-sungguh bisa meresap dalam pikiran, perasaan, dan juga tindakan-tindakan kita. Sudah kurang lebih 3 tahun saya berkecimpung di YouTube ini. Luar biasa, karena apa? Kemarin saya di hari Minggu saya makan bersama Mama, bersama keluarga saya di sebuah mall di Jakarta Selatan. Itu saya sampai goleng-goleng. Ada seorang bapak pasti nonton video ini. Beliau itu sudah ngikutin saya dari lantai 3. Udah ngeliat saya nuntun ponakan-ponakan saya yang kecil-kecil itu. Saya udah bisa menebak, ini kayaknya penonton Bible Learning nih. Bapak itu curi-curi pandang dari tangga eskalator, terus ngikutin saya sampai akhirnya di lantai bawah. Bapak itu berani yakin, ini Romo Yosef ya, saya penonton Bible Learning. Terima kasih Bapak, Bapak sudah ikut video Bible Learning, juga teman-teman sekantor Bapak. Semoga semuanya memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Saya pikir selesai sampai di situ, saya mau jalan pulang. Saya melewati stand-stand pameran UMKM di Kokas, di kota Casablanca Mall. Tiba-tiba ada 2 ibu-ibu lagi ngobrol sama pembeli. Tiba-tiba Romo Yosef. Akhirnya saya diminta untuk mengiklankan, mempromosikan barang dagangan mereka. Semoga usaha ibu menggiatkan UMKM. Ada salmon skin kemarin, ada juga ulir-ulir. Semoga betul-betul memberi berkat buat hidup ibu, buat memberi berkat buat sesama, buat karyawan-karyawan dan kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih melanjutkan soal pikiran manusia sebagai kekuatan yang diberikan oleh Allah khusus hanya untuk manusia. Apakah Anda menyadari bahwa kadang-kadang ketika kita membatin, ketika kita berpikir, tiba-tiba apa yang kita pikirkan betul-betul datang. Bisa Anda bayangkan seperti itu? Sangat mudah. Iya Romo, misalnya kita lagi mikirin sepatu, tiba-tiba di handphone kita keluar iklan sepatu. Kita lagi mikirin anak, tiba-tiba anak telepon. Kita lagi mikirin utang, tiba-tiba pinjol neror kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa pikiran kita ini punya kekuatan luar biasa? Salah satu kekuatannya adalah bisa mengundang atau menarik betul-betul apa yang ada dalam alam semesta ini. Karena itulah kekuatan pikiran manusia. Maka saudara-saudara, kalau apa yang kita imani, apa yang kita percayai, sungguh-sungguh betul-betul hadir dalam pikiran kita, hadir dalam hati kita, hadir dalam tindakan kita. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dari Lukas bab 17 ayat 1-6, Tuhan Yesus mengatakan begini. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Saudara-saudaraku terkasih, kekuatan pikiran manusia ternyata juga ikut menopang bagaimana manusia beriman kepada Allah, bagaimana manusia percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bukan sekedar perasaan saja. Bukan soal suka nggak suka saja, tetapi dengan akal budi yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada Allah khusus bagi manusia ini, manusia menemukan jalan-jalannya Allah
kehendaknya Allah, rencana dan misteri-misteri Allah. Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa bekerja juga dalam akal budi yang dimiliki oleh manusia. Keren bukan saudara-saudara? Nah, sayang sekali manusia itu beriman kepada Allah itu saya ibaratkan seperti pohon ini. Karena apa? Orang ada yang tipenya tipe bunga dalam beriman kepada Allah. Yang kedua, orang ada yang tipe berimannya seperti daun. Yang ketiga, ada orang yang tipe beriman relasinya dengan Allah itu tipenya itu akar. Kalau Anda silakan pilih. Anda tipe beriman kepada Allah, tipe bunga, tipe daun, atau tipenya akar. Coba mulai dari sekarang tulis di kolom komen sebelum saya menjelaskannya kepada Anda. Karena ini sangat amat menarik. Mudah-mudahan mewarnai, memberi inspirasi kita sepanjang hari ini. Yang pertama, kalau Anda memilih bunga. Kalau iman kita tipenya bunga, hati-hati. Kenapa Romo? Karena bunga sih memang indah. Wah bagus, seger kelihatannya. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa bunga di sebuah pohon itu tidak selama-lamanya? Bunga itu ada musimnya. Nah ini dia, kalau orang beriman tipenya bunga, itu musim-musiman. Itu tergantung mood, tergantung ya ada session-sessionnya. Ada kalanya dia ada kalanya dia nggak ada. Ketika berganti musim, berganti mood, berganti situasi kehidupan kita, mudah sekali bunga ini gugur dan layu. Betul apa betul? Iya Romo, aduh Romo ternyata yang indah doang bukan berarti itu yang terbaik buat kehidupan kita. Percuma kalau indah cuma di mata saja, tetapi tidak selama-lamanya. Bener juga ya Romo, kok Romo Yosef tuh kadang-kadang banyak ngomong tapi kadang banyak benernya. Jangan beriman hanya pakai tipe bunga. Indah, semarak, wah meriah, tetapi musiman, tidak selama-lamanya. Kemudian yang kedua, tipe daun. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau yang tipe daun dibandingkan bunga, ya lebih bagus bunga lah Romo. Kalau daun kan ya udah warnanya hijau aja, monoton seperti itu. Kalau tipe daun itu cenderung untuk banyak. Jadi betul-betul seringkali kita tergoda dalam beriman. Apa saja yang sudah kita lakukan. Kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai 100. Sampai ribuan. Saudara-saudara terkasih. Lagi-lagi yang banyak, yang besar juga belum tentu bisa bertahan. Karena apa? Daun juga mirip dengan bunga. Kalau bunga mungkin lebih pendek umurnya, meskipun indah, punya kualitas, tapi pendek umurnya. Kalau daun itu kuantitas, banyak sekali. Tetapi kita semua sudah tahu juga, daun-daun itu ada kalanya juga berguguran, ada kalanya juga menjadi kering. Kemarin ketika musim panas berkepanjangan, daun-daun berguguran, daun-daun menjadi kering. Tetapi ketika musim hujan, wah daunnya semarak. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, bunga dan daun, simbol orang yang beriman dengan mementingkan kualitas, tapi tidak mementingkan kuantitas. Sementara daun mementingkan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Dua-duanya tidak akan bertahan. Lalu bagaimana Romo? Bunga salah, daun salah. Nah, belajarlah dari akar. Iman kepada Allah, relasi kepada Allah itu sangat-sangat amat bisa belajar dari akar. Saudara-saudara, apakah Anda tahu akar itu seringkali nggak kelihatan. Maka imanku kepada Allah tidak perlu aku pamer-pamerkan, tidak perlu aku tunjuk-tunjukin, tidak perlu aku buktikan juga kepada orang lain. Imanku hanya aku dan Tuhan yang tahu. Itu akar. Karena seringkali akar di dalam tanah, di bawah tanah, enggak kelihatan. Kemudian juga akar ini dibanding dengan
bunga dibanding dengan daun, akar ini adalah yang paling kuat, kokoh, luar biasa. Akar inilah yang menopang mau daun, batang, bunganya untuk bisa bertahan. Kuat, kokoh, bukan untuk dirinya sendiri, tapi menopang yang lain. Keren bukan kalau akar itu? Lalu yang ketiga, akar itu ternyata mencari sumber-sumber air, sumber-sumber kehidupan bagi si pohon ini. Jadi, tipe orang beriman yang tipenya akar ini betul-betul imannya itu menghidupi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan cuma iman di gereja, tapi terus juga di kantor, di tempat-tempat lain tidak beriman. Tapi betul-betul apa yang diimani sungguh-sungguh menghidupi. Sungguh-sungguh iman itu menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan. Lalu apalagi coba saudara-saudara, akar itu adanya kan di bawah. Itu kan diinjek-injek. Kadang-kadang kan kalau kita nginjek-injek bunga kita sayang. Nginjek-injek daun kita sayang. Tapi kalau nginjek-injek akar, orang nggak pernah berpikir itu sayang apa atau enggak. Maka belajarlah dari akar yang ada di bawah, simbol dari kerendahan hati. Meskipun tidak dilihat, tidak pernah dihargai, tidak pernah dikagumi. Kadang seringkali orang ngaguminya sama bunga. Daun sih jarang lah. Tapi akar itu mungkin sama sekali tidak pernah dikagumi. Tidak pernah disebut. Tidak pernah dapat penghargaan yang macam-macam. Tidak seperti yang lain-lain. Itulah akar. Dia rendah hati. Dia betul-betul. Meskipun dia tidak pernah dihargai. Tapi kerjanya sangat luar biasa. Dia bertahan. Akar itu tidak tergantung dengan musim. Musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas. Dia akan selalu ada. Ada hadir untuk menopang, hadir untuk menghidupi kehidupan bunga ini, kehidupan daun-daun ini, dan juga semua batang-batangnya. Luar biasa bukan saudara-saudara? Maka dari itu saudara-saudara, jadilah akar. Kalau Anda cari teman, cari sahabat, jangan juga cari cuma tipe bunga doang. Buat apa indah, bagus, berkualitas, tapi adanya itu sesekali aja. Jangan juga tipe daun gitu ya. Banyak teman kita di mana-mana, tapi juga tidak bisa bertahan. Carilah akar, pribadi-pribadi yang memang mampu menopang kita. Pribadi-pribadi yang memberi sumber-sumber energi positif dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi dikatakan dalam bacaan pertama, yaitu dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7, dikatakan begini. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Saudara-saudara, baru ayat pertama saja kita sudah mendapat dua kata kunci. Bagaimana mencintai kebijaksanaan, bagaimana dituntun oleh kebijaksanaan Allah ini. Yang pertama tadi dengan kasih. Kebijaksanaan itu mengenal kasih. Di mana ada kasih, di situ kebijaksanaan bisa diperoleh. Yang kedua adalah tulus ikhlas. Ikhlas tanpa mendua, tanpa ada hidden agenda, tanpa ada maksud-maksud lain. Dikatakan, ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syak wasangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung. Apa sih ini robot bengkang-bengkung? Pikiran yang rumit, yang jelimet. Menjauhkan dari Allah. Orang bodoh yang menguji kekuasaan Allah pasti dienyahkan. Nah, dikatakan begini nih. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati yang keruh. Dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang saya sebut dengan harmonisasi antara pikiran, hati, dan tindakan. Tindakan tangan kaki kita harus bebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Hati kita jangan hati yang keruh. Pikiran kita juga bukan pikiran yang terlalu rumit memikirkan yang tidak-tidak. Dengan tiga hal yang tadi,
Sulit buat manusia untuk bersentuhan dengan kebijaksanaan Allah. Maka manusia selalu hidupnya susah, sulit, banyak pikiran, banyak yang dikerjain, banyak bebannya. Tetapi sederhanakanlah pikiran, percaya pada Allah. Memang boleh mempertanyakan, boleh protes juga, boleh bertanya tentang jalan-jalan Allah, boleh. Tetapi saudara-saudara, jangan biarkan pikiran kita bengkang-bengkung, rumit, ribet banget. Kayaknya sulit sekali untuk diajak untuk percaya pada sebuah kepasrahan terhadap Allah yang maha kuasa ini. Kemudian juga hati. Jangan sampai hati kita kotor, keruh, butek, gelap bahkan. Karena hati yang murni, hati yang bersih, itulah awal juga dari sebuah kebijaksanaan. Lalu bersihkan tangan, kaki, perbuatan, seluruh indera kita dari dosa dan kesalahan. Dikatakan saudara-saudara, ini dia. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya. Jadi kebijaksanaan di sini adalah bagian dari diri Allah, yaitu roh Allah sendiri yang suci. Menghindari kita dari tipu daya, pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa sih penting kebijaksanaan? Saya kasih tahu kepada Anda. Orang yang punya kebijaksanaan, yang mencintai kebijaksanaan, yang hidup dalam kebijaksanaan itu, doa-doanya itu punya kekuatan luar biasa. Dikatakan begini, memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Ini dia, betul-betul kalau manusia punya kebijaksanaan, Allah akan mengindahkan segala ucapan-ucapan bibir kita, ucapan lidah kita, doa-doa kita. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dia yang merangkum segala-galanya, tahu apa saja yang disuarakan. Saudara-saudara, biarlah diri Anda, diri kita dikuasai oleh roh kebijaksanaan ini yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang menopang kehidupan kita. Biarlah dengan demikian saudara-saudara, iman kita semakin bertumbuh. Romo, kadang-kadang susah Romo dalam hidup ini. Banyak sekali cobaan, banyak sekali lupanya, banyak sekali godaannya. Maka pemazmur dari Mazmur bab 139 berseru, tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Manusia dengan pikirannya sendiri sulit untuk menemukan Allah. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan membuka pikiran-pikiran manusia. Akal budi, pencerahan-pencerahan terjadi untuk manusia menemukan Allah. Maka manusia memerlukan tuntunan dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi Tuhan Yesus dalam bacaan Injilnya menyinggung soal pengampunan. Kalau saudaramu berbuat salah dan dia menyesal, kamu harus mengampuni dia. Dikatakan secara ekstrim ya, hiperbola tadi waktu itu pernah saya katakan. Bahkan kalau sesamamu, saudaramu, 7 kali dia berbuat salah dalam 1 hari, 7 hari juga dia minta maaf dan menyesal, kamu harus mengampuni mereka. Romo, gawat kalau begini Romo, berat amat Romo. Makanya para murid itu di ayat 5 bab 17 itu berkata, tambahkanlah iman kami. Gak sanggup kalau pakai kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Para murid minta Tuhan tambahkan iman kami. Karena soal mengampuni itu sangat amat tidak mudah. Berat sekali Romo. Maka berkatalah seperti pemazmur, tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepadaku. Untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hidupku. Yang menghancurkan seluruh keluargaku. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Saudara-saudara, semoga iman kita seperti akar, kuat ke bawah, ke dalam, iman yang sungguh-sungguh dalam, bukan iman yang ada di permukaan saja, yang ternyata cuman sebentar saja sifatnya. Luar biasa sabda Tuhan hari ini, semoga Tuhan memberkati hidup kita semua. Salam.